perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan.
Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan sama-sama mendengarkan renungan pagi secara online. Apa yang ingin saya sampaikan pagi hari ini terinspirasi dari pertemuan saya dengan seorang suster. Ketika itu saya meminta tolong beliau untuk merawat saudara dari teman saya yang terpapar COVID. Pada saat saya berbincang-bincang dengan beliau, saya mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah suster tidak takut merawat orang yang kena COVID? Dia berkata kepada saya tidak takut, Pak. Yang penting itu 3 hal yang harus kita kerjakan. Saya katakan, apa itu? Dia berkata, iman, imun, dan aman. Maka pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul iman, imun, dan aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, yang memimpin kepada iman, sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di saat pandemi ini saudara, tidak ada hal yang bisa kita andalkan. Karena semua ternyata memang tidak bisa diharapkan dan tidak bisa diandalkan. Karena semua orang mengalami hal yang sama. Dan yang patut kita andalkan saat ini adalah Tuhan itu sendiri. Sebab itu sebagai orang percaya saat menghadapi situasi-situasi yang sulit seperti ini, mari kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Alkitab berkata orang benar hidup oleh iman. Maka saya mendorong kita untuk menaruh iman kita kepada Tuhan. Hidup oleh iman itu artinya yang pertama saudara, kita mengakui dan percaya bahwa Allah itu ada dan berdaulat atas hidup kita. Untuk itu apapun yang terjadi, mari kita andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kepandaian, jangan pernah mengandalkan keuangan, jangan pernah mengandalkan koneksi saudara. Yang patut dan yang bisa kita andalkan saat-saat hidup kita cuma Tuhan itu sendiri. Saya percaya kita akan berbahagia dan hidup kita akan diberkati kalau kita mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan akan campur tangan atas setiap peristiwa yang kita alami. Kalau kita hidup oleh iman, maka kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan berdaulat atas hidup saudara. Tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi dalam hidup saudara tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup saudara. Hidup oleh iman arti yang kedua adalah kita harus mengakui dan percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dan anugerah yang sejati. Sumber di luar Tuhan memang ada, tapi bisa habis. Sumber di luar Tuhan memang ada, tapi bisa kering. Tapi kalau sumber di dalam Tuhan, saya percaya sumber itu tidak akan pernah kering. Bahkan sumber itu terus akan berlimpah dan tidak mengalami masa paceklik. Sebab itu orang percaya harus hidup oleh iman. Mungkin pandemi ini telah menghantam dan memporak-porandakan hidup saudara dan saya. Sehingga tidak ada lagi yang bisa kita andalkan. Untuk itu mari kita minta campur tangan Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita, dan akuilah bahwa Allah adalah satu-satunya sumber dan anugerah yang sejati. Yang kedua adalah imun.
Di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12 demikian firman Tuhan. Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Alkitab berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, dia bersembunyi. Tetapi kalau orang tidak berpengalaman, tidak bijak, ketika dia melihat malapetaka, dia berjalan terus, akhirnya kena celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin hidup kita aman, mari saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kita jangan menentang bahaya. Kita jangan berani dan melawan bahaya. Orang beriman itu harus hidup bijaksana. Ketika melihat bahaya, orang beriman itu menghindar dari bahaya. Masa-masa pandemi ini kita tidak bisa mengerti siapa orang di sekitar kita yang terjangkit virus corona. Bagaimana agar kita bisa hidup aman? Kita harus bijaksana. Pemerintah menganjurkan kepada kita untuk melakukan disiplin. Disiplin pakai masker, disiplin cuci tangan, dan disiplin menjaga jarak. Kadang saudara kita tidak mengerti, kadang kita lupa. Ketika kita kumpul dengan orang-orang yang kita kenal, sahabat, kita lupa jaga jarak. Saat kita bicara, kita tidak pakai masker. Tetapi orang yang berhikmat, dia tahu membawa diri dan tetap melaksanakan apa yang pemerintah anjurkan. Ingat saudara, iman itu akan menuntun kita pada hidup yang bijaksana. Jangan sembrono. Jangan katakan saya beriman, saya tidak perlu pakai masker. Saya beriman, saya tidak perlu cuci tangan dan jaga jarak. Itu bukan iman, itu nekat. Itu bukan iman, itu kebodohan. Dan itu adalah mencobai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat itu menuntun kita untuk menata masa depan. Di dalam Amsal 24 ayat 14, demikian firman Tuhan. Ketahuilah demikian, hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya atau mendapatkan hikmat, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Alkitab berkata, orang yang mendapatkan hikmat, orang yang hidup dengan hikmat, itu memiliki masa depan. Hikmat akan menuntun kita untuk menata masa depan yang baik. Baik untuk hari ini maupun hidup yang akan datang. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Hikmat Allah akan menuntun kita menjadi orang yang kreatif. Sehingga di masa-masa pandemi ini, kita bisa melihat peluang-peluang di masa-masa yang sulit. Hikmat akan menolong kita hidup takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Yang ketiga saudara, imun. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetapi semangat yang patah itu membuat orang sakit. Hati yang gembira itu memunculkan imunitas tubuh yang sehat. Berbagai macam cara orang ingin meningkatkan imunitas tubuh. Tentu juga perlu kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita perlu olahraga dan beristirahat yang cukup. Kita perlu berjemur dan mengkonsumsi berbagai vitamin dan suplemen. Dan kita juga wajib untuk menerima vaksin. Semua itu baik. Tetapi saudara, ada satu hal yang jauh lebih baik, yaitu hati yang gembira
adalah obat. Kita bisa meningkatkan imun kita dengan hati yang gembira. Orang yang memiliki hati yang gembira adalah orang yang mampu mengendalikan stres dan kekhawatiran dalam hidupnya. Kita dapat memperoleh hati yang gembira kalau kita hidup oleh iman dan kita hidup dalam kebijaksanaan dan hikmat Allah. Hati yang gembira membuat kita hidup tenang. Hati yang gembira membuat jiwa kita bersemangat. Sehingga dengan hati yang tenang kita dapat berdoa dan menghadapi situasi yang sulit. Selamat menikmati hidup beriman, imun, dan aman. Sehingga masa depan kita dan harapan kita tidak hilang. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.